Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Kembali bersama saya Ana Maria di pelajaran matematika. Seperti biasa, kita masih berada di bab 2 melanjutkan pelajaran minggu lalu. Namun sebelumnya, kita akan membahas secara mendalam tentang fungsi kuadrat. Untuk itu seperti biasa, mari simak video pembelajaran saya hingga tuntas. Dan jika ada pertanyaan atau di dalam materi yang kurang paham, silakan nanti bertanya di kolom komentar ataupun di forum biar nanti kita bisa diskusikan bersama-sama untuk memecahkan masalah tersebut. Baiklah anak-anak, terus saksikan atau tonton video selengkapnya. Bagaimana cara kita menyusun persamaan kuadrat? Untuk menyusun persamaan kuadrat ini, ketika soal tersebut diketahui akar-akar persamaannya. Jadi kalau minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana cara kita mencari sebuah akar dari bentuk persamaan kuadrat. Sekarang kita membuat persamaan kuadrat atau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nah, bagaimana rumusnya atau apa yang dilakukan? Yaitu dengan dua cara ini. Satu adalah X min X1 kali X min X2. Dan langkah kedua atau dengan metode kedua dengan cara X kuadrat min X1 plus X2 kali X plus X1 kali X2. Nah, dua metode inilah yang bisa kita gunakan secara sederhana untuk menyusun persamaan kuadrat. Jadi ketika ada soal diketahui X1 dan X2-nya 5 dan min 2 untuk nomor 1, maka kita langsung gantilah nilai X1 dan X2-nya dengan 5 dan 2. Maka diperoleh X min 5 dikali X min kali min 2 karena X2-nya berupa min, sehingga diperoleh X kuadrat plus 2X min 5X min 10. Itu berasal dari X min 5, karena ini min kali min maka menjadi positif. Jadi X plus 2 sama dengan 0. Nah ini dikali 1, sehingga diperoleh X kuadrat plus 2X min 5X min 10 sama dengan 0. Ya, min plus 2 dengan min 5 itu sejenis sehingga diperoleh X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Adalah sebuah persamaan kuadrat dari akar-akar X5, X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2. Bagaimana ketika menggunakan rumus yang kedua ini? Sama, tapi bedanya kita harus mencari penjumlahan dari X1 per X2 dan perkalian X1 kali X2. Ketika X1-nya sama dengan min 3 dan X2-nya sama dengan 7, maka diperoleh kita jumlahkan X1 tambah X3. Jadi min 3 tambah 7 sama dengan 4 dan X1 kali X2 artinya min 3 kali 7 sama dengan min 21. Nah, untuk yang penjumlahan X1 tambah X2 itu gantilah dengan 4 dan perkaliannya gantilah dengan min 21. Sehingga diperoleh X kuadrat min 4X karena X1 tambah X2-nya 4 dan ditambah min 21 karena hasil dari perkalian X1 X2 sama dengan min 21. Sehingga diperoleh X kuadrat min 4X min 20. Selanjutnya, bagaimana sifat-sifat akar persamaan kuadrat? Untuk di SMP kita belajarnya sederhana, maka diperoleh X1 tambah X2 sama dengan min B per A, yang ini. Dan satunya X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi, langkah pertama untuk menentukan sifat-sifat akar, itu kita harus mengetahui ABC-nya dari persamaan kuadrat tersebut. Ya, contoh, 4X kuadrat min X min 3. Berapa nilai X plus X2-nya dan X1 kali X2-nya. Nah, jadi materi untuk sifat-sifat akar ini itu lebih mudah, tidak sekompleks yang ada di SMA. Jadi untuk lebih lanjut nanti pembelajarannya bisa dilanjutkan ketika Anda berada di SMA. Jadi langkah pertama untuk contoh soal, kita harus menentukan A, B, C-nya. Bahwa dari persamaan kuadrat itu A-nya adalah 4, koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X adalah min 1 yaitu B-nya, dan min 3 adalah C-nya. Jadi A-nya 4, B-nya min 1 dan C-nya adalah min 3. Karena sudah tahu ABC-nya maka kita langsung masuk ke rumus X1 tambah X2 dengan min B per A. Min B, B-nya min 1, min kali min plus jadi 1 per 4. Untuk perkaliannya X1 ke X2 dengan rumus C per A. C-nya adalah min 3, A-nya 4, jadi min 3 per 4. Itu adalah hasil dari X1 tambah X2 dan C1 kali C2. Bagaimana hubungan garis dengan grafik fungsi kuadrat? Jadi hubungan garis dengan grafik fungsi kuadrat itu dikenal dengan istilah determinan atau D.
ya. Jadi kita harus mencari dulu atau mengetahui dulu determinannya berapa dan kita bandingkan dengan 0. Jadi determinan itu adalah sebuah rumus B kuadrat min 4AC, dan dari situ kita bisa mengetahui kedudukan atau hubungan garis dengan grafik fungsi kuadrat. Ketika D-nya lebih dari 0, maka garis memotong grafik fungsi kuadrat di 2 titik. Ketika D-nya sama dengan 0, maka garis memotong grafik fungsi kuadrat di 1 titik atau menyinggung. Ketika D-nya kurang dari 0, garis tidak memotong dan tidak menyinggung grafik fungsi kuadrat. Jadi ketiga-tiganya ini kita harus menguasai dan harus tahu apakah kalau salah analisis ya, grafik itu memotong di 1 titik atau di 2 titik atau bahkan tidak di kedua-duanya. Itu kita bisa tentukan dengan cara mencari determinannya. Kita langsung saja masuk ke soal. Misalnya ada soal fx-nya 5 min 3x min 2x kuadrat. Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari ABC dulu. Harus tahu ABC dulu. Ingat, hati-hati bahwa fx sama dengan 5 min 3x min 2x itu posisinya berbeda. Jadi A-nya bukan 5, melainkan A-nya adalah min 2. Jadi yang ini A-nya, koefisien dari x kuadrat adalah min 2. Koefisien dari x itu adalah min 3 sebagai B-nya, ini sebagai A-nya. Dan C-nya adalah 5. Kalau sudah tahu A, B, C-nya, maka kita mencari D-nya. B kuadrat min 4AC. B kuadrat itu min 3 kuadrat adalah 9. Dan 4AC 4 kali min 2 kali 5. Min kali min itu positif. 4 kali 2 8, 8 kali 5 adalah 40. Jadi 9 ditambah 40 adalah 49. D-nya 49. 49 itu lebih dari 0. Maka dari ketiga-tiga tadi, ini kita bandingkan ketiga-tiga ini, itu artinya dia lebih dari 0. Sehingga kesimpulannya dengan terhadap sumbu X, kedudukannya adalah memotong sumbu X di 2 titik. Artinya dia menyinggung. Ya. Untuk selanjutnya kita lanjutkan menyusun fungsi kuadrat. Menyusun fungsi kuadrat itu ada 3. Yang pertama, perhatikan yang ini, silakan. Ketika dia memotong sumbu X, artinya nanti kita cari nilai X1 dan X2-nya. X1, 0 dan X2 dengan 0 dengan Y sama dengan fx A kali X min 1 kali X min 2. Kita langsung masuk ke contoh soal. Apabila diketahui memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0. Jadi X1-nya adalah min 1 dan 3 ini adalah X2-nya. Nah, kita langsung substitusikan X1-nya dengan min 1 dan X2-nya dengan min 3. Maka diperoleh A kali X plus 1 karena min kali min plus X min 3. Sama dengan A kali X kuadrat min 2X min 3. Artinya X plus 1 dikali X min 3 itu kalikan 1-1. Sehingga diperoleh X kuadrat min 2X min 3. Nah, karena dia memotong sumbu X dan diketahui memotong sumbu Y-nya 0,6, berarti X-nya sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Dari situ kita akan memperoleh A. Maka gantilah nilai Y-nya dengan 6 atau substitusikan nilai Y-nya dengan min 6 dan X-nya sama dengan 0. Sehingga diperoleh, bisa kalian lihat untuk yang ini. Min 6 sama dengan A kali 0 kuadrat min 2 kali 0 min 3. Maka yang tersisa di ruas kanan adalah min 3A. Karena 0 kuadrat 0, min 2 kali 0, 0 dengan sisa min 3. Min 3 kali A berarti min 3A. Sama dengan min 6. Min 6 itu dibagi min 3 sama dengan 2. Karena min bagi min positif. Sehingga A-nya 2. Karena A sudah diperoleh 2, maka kita masukkan ke rumus tadi. Bahwa Y sama dengan A-nya ganti dengan 2, berarti 2 kali X kuadrat min 2X min 3. Nah, habis itu, karena A-nya 2 berarti Y sama dengan 2 dikali X kuadrat min 2X min 3. Nah, ini kalikan ke dalam. Sehingga diperoleh 2X kuadrat min 4X min 6. Untuk yang B juga sama. Ketika diketahui titik puncak XP dan YP, bagaimana fungsi kuadratnya, bentuk fungsi kuadratnya. Maka ketika titik puncak XP YP, fx-nya atau Y-nya sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Kita langsung ke contoh. Ketika diketahui titik
Puncak fungsi kuadrat 2,18 berarti XP-nya 2, YP-nya 18, dan memotong sumbu jadi titik 0,10 berarti X-nya 0 dan Y-nya 10. Ya. Yang ini. Nih. Maka diperoleh Y sama dengan A kali X min XP kuadrat plus YP. Nah, dari situ kita bisa tulis atau bisa kerjakan, gantilah XP-nya dengan 2 dan YP-nya dengan 18. Yang ini, perhatikan yang ini. Sehingga diperoleh A, buka kurung X kuadrat min 4X plus 8, tutup kurung plus 18. Ya, X kuadrat, X min 2 kuadrat, itu kita pecahkan menjadi X min 2 dikali X min 2. Nah, ini dikalikan satu-satu. Sehingga bisa kalian lihat bahwa A buka kurung X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 18. Yang sejenis kita bisa dekatkan. Jadi 4 dengan 18 itu adalah bisa kita satukan. Karena melalui titik 0,10 maka X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 10. Gantilah atau substitusikan Y-nya sama dengan 10. Sehingga diperoleh A buka kurung 0 kuadrat karena X-nya 0 min 4 kali 0 plus 4 plus 18. Maka diperoleh 10 sama dengan 4A plus 18. 10 dikurang 18 itu adalah min 8. Min 8 bagi 4 adalah min 2. Itu perkara biasa bagi Anda untuk mendapatkan atau mencari nilai A. Jadi A-nya adalah min 2. Tidak berhenti sampai di situ, kita lanjut masukkan, gantilah A-nya dengan min 2. Maka min 2 buka kurung X kuadrat min 4X plus 4. Kembali ke atas plus 18. Kalikan ke dalam sehingga diperoleh min 2X kuadrat plus 8X min 8 plus 18. Karena 8 dengan 18 itu sejenis, maka min 2X kuadrat plus 8X utang 8 dibayar 18 jadi plus 10. Min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Jadi rumus fungsi kuadratnya adalah min 2X kuadrat plus 8X plus 10. Bagaimana kalau dia menyinggung sumbu X di titik X 1,0? Maka yang terjadi adalah Fx atau Y, jadi nilai Y dan Fx itu sama, adalah A kali X min X1 kuadrat. Misalnya contoh ada sebuah grafik ya menyinggung sumbu X di titik X 1,0. Perhatikan ini. Nih. Yaitu di 1,0 dan 0,3. Maka diperoleh X1-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0. Maka substitusikan X1-nya sama dengan 1. Karena rumusnya A kali X min 1 kuadrat, maka X min 1 kuadratnya itu kita jabarkan menjadi X min 1 kali X min 1 karena kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kalikan satu-satu. Sehingga diperoleh A kali X kuadrat min 2X plus 1. Tidak berhenti sampai situ, kita mencari A-nya. Maka melalui titik 0,3, perhatikan dari mana itu berasal, dari sini. Dengan Y-nya 3, berarti gantilah Y-nya dengan 3 ya sama dengan A kali 0 kuadrat min 2 kali 0 plus 1. Maka yang terjadi, A yang tersisa adalah 1 kali A adalah A. Jadi A-nya adalah 3. Nah, karena A-nya 3 kita masukkan. Jadi 3 kali X kuadrat min 2X plus 1. Sehingga diperoleh 3X kuadrat min 6X plus 3. Itu adalah rumus fungsi kuadrat Fx 3X kuadrat min 6X plus 3. Selanjutnya, sifat-sifat grafik atau fungsi kuadrat atau kurva fungsi kuadrat. Nah, jadi kalau ada soal tentang gambar, kamu disuruh memilih apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Dengan soal analisis, kamu bisa menjawabnya dengan mencari determinan atau D-nya. Ya, dan lihat A-nya. Ketika D-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0, begitu juga dengan A-nya lebih dari 0, kurang dari 0 atau tidak sama dengan 0, maka kurvanya akan menghadap kemana atau menyinggung sumbu mana. Itu kalian bisa lihat pada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat seperti pada layar. Begitu juga bagaimana kalau dia memotong sumbu X, menyinggung sumbu X atau tidak memotong sumbu X. Ini kelanjutan dari slide break sebelumnya.
Nah, sekarang selanjutnya kita akan membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi langkah-langkahnya ada 5. Dengan mengetahui titik potong terhadap sumbu X dengan Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti dari situ kita peroleh titik X1,0 dan X2,0. Jadi kita dapatkan titik X-nya. Kedua, ketika menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh titik Y-nya, artinya 0, C. Setelah itu, langkah ketiga kita mencari sebuah sumbu simetri atau yang disebut dengan titik puncak ya, sumbu simetri dan nilai maksimum atau minimum. Dengan sumbu simetri XP berarti rumusnya min B per 2A dan nilai maksimum atau minimum YP berarti rumusnya bisa juga XP dengan rumus min D per 4A. D itu adalah determinan dengan rumus B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, dari 3 dan 4 itu jadilah sebuah titik puncak dengan PXP, YP atau min B per 2A, min D per 4A. Dengan D adalah sebuah determinan B kuadrat min 4AC. Kita langsung saja masuk ke contoh soal bagaimana cara kita membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Jadi saya punya fungsi kuadratnya X kuadrat min 3X min 10. Langkah pertama, ya, kita menentukan titik potong terhadap sumbu X, artinya kita jadikan Y-nya 0. Maka dengan cara ini kita menggunakan pemfaktoran untuk mendapatkan X1 dan X2. Di pelajaran sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara kita memfaktorkan, atau di pelajaran di kelas sebelumnya juga sudah saya pernah ajarkan. Jadi untuk mendapatkan X1 dan X2 itu dengan cara memfaktorkan. Ya, perhatikan. Maka X kuadrat min 3X min 10 itu pemfaktorannya berapa? Nah, kalian bisa lihat ya. Tidak usah jelaskan lagi. Jadi diperoleh X1-nya min 2, X5-nya, X2-nya sama dengan 5. Jadi titiknya min 2,0 dan 5,0. Nah, setelah mendapatkan titik potong terhadap sumbu X, maka kita ke titik potong terhadap sumbu Y. Artinya jadikan X-nya sama dengan 0. Maka diperoleh, karena X-nya harus 0, berarti semua yang ada komponen X itu adalah 0. 0 kuadrat min 3 kali 0 min 10. Jadi yang ada atau tersisa adalah 10. Jadi titik potong terhadap sumbu Y itu berada di 0, min 10. Ya, jadi Y-nya min 10. Nah, untuk langkah ketiga kita menentukan persamaan sumbu simetri dan yang keempat menentukan Fx minimum atau maksimum. Karena A-nya itu sama dengan 1, ya, maka dia lebih dari 0. Untuk Fx-nya, maka rumusnya min D per 4A. Untuk mencari XP-nya min B per 2A. Itu bisa kalian lihat. Bawah B-nya adalah min 3. Jadi min 3 kali min itu positif, jadi 3 per 2. Karena 2 kali A-nya 1. Jadi 3 per 2 diperkecil atau disederhanakan menjadi 1,5. Untuk yang keempat, untuk menentukan titik YP-nya, itu min D per 4A. B kuadrat itu adalah 9, min 3 kuadrat. Dan min 4 kali 1 min 10, itu adalah 40. Jadi plus kali min itu jadi min. Sehingga dibagi 4, karena 4 kali A-nya 1, jadi 4. Sehingga diperoleh min 12 per 4. Nah, jadi titik puncaknya XP-nya adalah 3 per 2 atau 1,5 dan YP-nya atau Fx minimumnya adalah min 12 per 4. Belum sampai berhenti di situ. Kita lanjut menggambar sketsa grafik fungsinya dari X kuadrat min 3X min 10. Nah, caranya adalah kita sudah menentukan titik potong sumbu X. Ya. Berarti berada di min 2,0 berarti di sini dan 5,0 berada di sini. Yang ketiga, kita sudah menentukan atau menemukan titik sumbu Y, yaitu berada di 0, min 10 di titik ini. Dan titik puncaknya atau XPYP-nya dengan XP-nya 1,5 di sini. Dan min 12 per 4 itu berada di bawah sini. Jadi dia potongan di sini. Nah, ini adalah gambar sketsa grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X kuadrat min 3X min 10. Baik anak-anak, materi pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih telah menyimak dengan baik, dan jika
ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa nanti kalian pelajari untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Dan apabila ada yang kurang paham, nanti sekali lagi bisa kalian tanyakan dan nanti kita bisa diskusikan. Baiklah, sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati.